Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, lillahi. Kita memuji Allah Rabbil alamin sebagai Rabb yang mengatur alam semesta, sebagai Rabb Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi sudah Allah ciptakan, maka Allah atur bagaimana alam semesta ini bergerak. Termasuk Allah sudah menciptakan kita, dan Allah juga sudah mengatur bagaimana seharusnya kita ini bergerak. Nah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur bahwa hari ini kita diatur sama Allah, kita berserah diri diatur sama Allah dalam rangka kita punya niat untuk haji umroh, mengunjungi Baitullah. Ini saya pembukaan dulu ya. Ini acara kita kan acara ngobrol-ngobrol, Pak. Ngobrol-ngobrol artinya berarti tidak satu arah, nanti semua diobrolkan, dan sambil kita perkenalan, nanti setelah ada pembukaan dari saya, nanti saya kembalikan lagi kepada Pak Bahar. Nanti Pak Bahar mohon perkenalan diri sekaligus sambutan sebagai tuan rumah, sebagai komunitas, karena ada Bu Kiki nih yang belum kenal gitu kan. Nanti Pak Bahar sampaikan masalah klinik riba bagaimana gitu kan, kita punya komunitas seperti apa. Kemudian nanti juga kita akan dengarkan juga sambutan dari Bu Kiki Sukawati sebagai owner dari travel. Beliau juga akan menyampaikan bagaimana sih kiat-kiat memilih travel gitu kan. Jangan sampai niat kita baik gitu kan, tapi tidak tahu caranya. Nah, tadi kan kita bicara masalah niat nih. Niat kita baik, ingin mengunjungi Baitullah, tapi tidak tahu caranya. Akhirnya tersanulah kita kena travel yang nakal. Akhirnya uangnya dibawa kemana gitu kan. Terus kita umrohnya hanya sampai hotel aja, nggak sampai ke Mekah. Mau pulang malu karena sudah tasakuran, tapi belum berangkat gitu kan. Kan banyak kejadian begitu. Nah, bagaimana sih cara memilih travel? Kemudian bagaimana memahami komposisi biaya-biaya umroh gitu kan, tanpa harus kita membuka dapur travel kan, nggak boleh juga nih bisnis gitu kan, ada, tapi nanti disampaikan komposisinya begini-gini sehingga kita bisa menilai, kok ada umroh yang mahal, ada umroh yang murah, kok ada yang bawa sekian gratis satu gitu kan, kok ada yang enggak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah pilihan, dan ada ilmunya, ilmu tentang biaya-biaya. Nah, ini nanti akan beliau sampaikan, dan kita juga akan dengarkan dari teman-teman pengalaman ya kan, pengalaman barangkali ada yang sudah pernah umroh, pengalamannya bagaimana, persiapannya bagaimana. Nah, kemudian saya berharap pertemuan ini tidak selesai pada hari ini, karena kita akan berlanjut. Kita akan kasih tantangan nih buat diri kita. Pada hari ini kita niat umroh, kita tetapkan tanggal berapa kita umroh, amalan-amalan apa yang akan kita kerjakan, sampai benar-benar keajaiban umroh itu menyapa kita gitu kan. Kan ada yang, oh saya belum punya uang tapi saya pengen umroh, saya datang kan gitu. Oh, enggak juga. Gitu kan ya. Jadi semua yang datang ke sini ini kan pasti punya semangat yang sama, yaitu pengen umroh. Meskipun kondisi ekonominya pasti berbeda-beda, tapi yang penting semangatnya sama. Nah, kita bikin tantangan. Banyak keajaiban umroh yang terjadi di luar. Apakah keajaiban itu akan kita alami juga? Nanti ada syarat-syaratnya. Ada kajian-kajiannya juga, nanti akan kita bahas juga. Nah, untuk itu supaya acara kita ini lancar, mari sama-sama kita tadi sudah bersyukur, kita awali pertemuan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian salam serta salawat kita, sanjungan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat itu akan bertenaga, bermakna kalau kita memahami apa sih arti dari salawat itu gitu. Salawat itu kaitannya dengan sholat, kaitannya juga secara kebahasaan maknanya itu dengan wasala yasilu usul yang artinya sampai, ittasala yatasilu ittisal yang artinya bersambung. Jadi kalau saya bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu saya akotkan dalam hati, ya Allah sambungkan saya gitu dengan Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad, sampaikan saya kepada Nabi Muhammad supaya kita ada terkoneksi nih, baik ajarannya. Bahkan Madinah berziarah ke makam Rasulullah gitu. Nah makanya banyak cerita-cerita dari berkah salawat gitu kan, sehingga dia akhirnya disampaikan kepada makam Rasulullah. Nah mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan, kita niatkan untuk sampai, untuk tersambung, Allah kabulkan supaya kita benar-benar sampai dan benar-benar tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi tapi nggak satu frekuensi gitu, jauh. Nabinya begini, umatnya kok begini gitu kan? Kelakuannya beda. Nah itu nggak nyampe. Nah supaya nabinya begini, umatnya mengikuti satu frekuensi, ya dengan salawat itulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan kita sama-sama biar, karena ini bukan acara kajian Pak, ya kan, jangan berharap ada yang ngasih ceramah gitu, tapi kita ngobrol asik. Untuk kesempatan pertama ini kita sambil perkenalan. Nah kita mohon kepada Pak Bahar untuk sambutan sebagai tuan rumah dan juga memperkenalkan apa itu klinik riba dan kira-kira apakah klinik riba ini bisa menjadikan program umroh ini sebagai solusi perbaikan bagi anggota-anggota kita yang sedang terpuruk oleh hutang riba itu. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, klinik riba ini berdiri sudah hampir 2 tahun dan anggotanya sekitar Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Lombok. Nah itu alhamdulillah. Baru kali ini kita punya rencana program umroh Ramadan. Dan kita belum pernah ada program umroh. Kita biasanya ada program sosial dan dakwah. Sosialnya itu antara lain kita anak masal, satu anak yatim, donor darah, segala macam itu, dan banyak macam. Kita juga seminar anak riba. Ya insya Allah dengan adanya program baru ini membuat ibadah kita makin sempurna, dan saudara-saudara kita yang belum pernah merasakan ibadah umroh bisa diperjelaskan oleh Allah seperti itu. Dan kita di sini juga tidak hanya untuk menyelesaikan tentang ribanya, tapi pertama ibadahnya, kedua tentang usaha dan keluarganya, ketiga kita pendampingan ke perbankannya, dan dengan cara advokasi dan hukumnya. Seperti itu. Alhamdulillah dengan Ibu Weti sebagai bendahara umum dan urusi, dan kawan-kawan semua di pengurus pusat dan pengurus di DPD NTB, itu kurang lebih anggota kita ada 250-an. Kalau saya kemarin itu banyak yang tertarik di Lombok. Mungkin nanti suatu waktu kita zoom bersama-sama gitu, karena mereka tertarik pertama yang pasti di harga. Kenapa harga bisa lebih murah? Jangan sampai murah juga nggak murahan gitu. Menurut saya seperti itu. Dan rata-rata untuk umroh Ramadan ini lebih mahal, biaya hotel, tiket pesawat. Nah, kenapa kita bisa jual murah tapi tidak murahan?
Oh, udah ada nominal yang murah. Udah ada Pak? Saya belum tahu sih. Oh, yang tarik ke situ. Iya, sabar. Jadi permasalahan di kita nih banyak kepingin asetnya ada, kemampuannya ada, menurut kacamata kita mampu, tapi dia merasa malu karena masih ada membeli utang riba. Tapi tadi sudah kita bahas bagaimana kita coba berumroh dulu untuk selesai utang. Kita nanti berdoa di sana gitu. Kita arahkan supaya benar-benar doanya pas, nanti keluar dari sana usahanya juga lebih maju untuk supaya amanah hartanya seperti itu. Nah, memang ini pengalaman pertama di saya juga terbentuknya komunitas klinik riba ini secara natural aja gitu. Nggak ada yang saya juga kena utang riba, semua yang level di sini yuk kita buat kawan-kawan semua, akhirnya bentuklah itu lembaga perlindungan konsumen ya, dengan Telkom Albayan tadi. Ya alhamdulillah perkembangan sampai hari ini banyak yang kita rasakan. Insya Allah hari ini sih yang finalis kita itu ada sekitar 12 orang ya tadi ya. 12 orang. 13 orang Terdaftar. Kalau nanti mungkin akan kita share video-video ini ke mereka. Saya rasa cukup untuk 60 hari ke depan, 60 bulan Ramadan. Udah 60 hari ya? Iya deh, udah mau masuk Recep. Nah, Iya, kan tanggal 23 mulai puasa, 24 itu kan berangkatnya 24. Nah, kenapa saya pilih Ramadan itu karena beberapa kali umroh di bulan Ramadan itu saya menikmati benar-benar suatu perjalanan yang spiritual yang lebih spesial. nah ditahan dulu Pak Bahar. Cerita pengalamannya nanti. Masih perkenalan dulu, ya kan? Oke, lanjut. Siap. Itu pokoknya kalau cerita pengalaman kan menceritakan kenikmatan itu nanti nggak ada habisnya gitu. Sangat semangat lagi. Apalagi dulu sih. Iya.